Halo sahabat Miraset, kembali lagi di BBM bersama saya Sarnubi, Senior Investment Specialist Miraset Sekuritas Indonesia. Kali ini saya akan mengajak sahabat Miraset untuk belajar lebih dalam lagi tentang fitur terbaru di M-Stock, yaitu Maya. Sebelumnya sudah banyak sekali tutorial ataupun edukasi di BBM tentang penggunaan Maya. Nah, sekarang ini lagi ada Hot Championship sahabat Miraset. Salah satu kategorinya itu adalah Maya League, di mana sahabat Miraset dapat berkompetisi trading dengan menggunakan konfigurasi di Maya. Nah, bagaimana cara settingan konfigurasinya? Mari kita bahas. Oke, sekarang sahabat Miraset sudah login di aplikasi M-Stock-nya, sudah masuk ke dalam fitur Mayanya. Sekarang sahabat Miraset klik Create AI. Langkah pertama, sahabat Miraset harus menentukan sahamnya terlebih dahulu. Saham apa yang akan sahabat Miraset masukkan ke dalam kategori Maya ini nanti. Saya di sini contohkan sahamnya adalah Aspirasi Hidup Indonesia. Kemudian yang kedua, kita sama seperti tutorial yang sebelumnya, yaitu menentukan alokasi dana yang kita gunakan untuk di Maya. Saya contohkan di sini 10 juta. Oke, selanjutnya kita continue. Nah, di sini ini masuk ke dalam settingan konfigurasi yang ingin kita inginkan. Di sini sahabat Miraset dapat lihat ada trade parameter. Yang pertama yaitu entry order type. Nah, di sini ada dua, yaitu market dan juga limit. Market di sini itu kalau misalnya dia harga saat ini. Jadi kalau misalnya konfigurasinya nanti mengibarkan dia masuk di harga 600, maka dia akan terjadi sebuah aksi di harga 600 tersebut. Tetapi untuk yang limit dia ini hanya untuk harga tertentu. Misalnya ketika dia masuk ke dalam konfigurasinya di harga 600, tetapi harganya terjadi penurunan, maka dia hanya menunggu di harga 600 saja. Kalau market tadi dia akan menghajar semuanya di harga yang pada saat ini di market seperti itu. Jadi lebih ke hajar kiri atau hajar kanan ini kalau dia di market. Kalau untuk ini saya menyarankan sahabat Miraset untuk pilih market saja supaya langsung terjadi pada harga saat ini. Yang kedua, di sana ada base order limit. Nah, ini sahabat Miraset dari total alokasi dana kita yang pertama tadi kita setting, tadi kan contohnya adalah 10 juta. Sekarang dia akan menentukan untuk order pertama itu berapa banyak, berapa persen. Di sini kita contohkan adalah misalnya sahabat Miraset memilih 30%. Jadi dari 10 juta maka 3 jutanya untuk pembelian pertama. Yang kedua, sahabat Miraset, di sana ada base order type. Nah, di situ ada dynamic dan juga static. Dynamic itu berarti akan terjadi penyesuaian modal yang di awal tadi. Itu baik dari ketika kita mendapatkan keuntungan ataupun kita mengalami kerugian dari orderan Maya ini tadi. Jadi kalau misalnya pertama kita melakukan Mayanya aktif, kemudian kita mendapatkan keuntungan. Katakanlah 10%, maka dari 10% ini tadi akan ditambahkan di modal kita. Jadi yang tadi kita alokasikan 30% pada base on order pertamanya, maka akan terjadi penyesuaian, tidak lagi 3 juta seperti itu. Kalau statik maka hanya seperti modal awal yang kita setting tadi. Kalau misalnya awalnya 10 juta, ya tetap saja 10 juta. Mau ada penambahan ataupun pengurangan seperti itu. Tetap berarti 30%-nya tadi 3 juta saja seperti itu. Itu adalah beda dari static dan juga dynamic. Selanjutnya di sini ada extra order. Nah, extra order ini adalah kalau misalnya terjadi penurunan, maka di persentase berapa kita akan melakukan average down. Contoh misalnya ketika penurunan sahamnya yang kita setting di sini terjadi penurunan 10%, maka ketika terjadi penurunan 10% akan terjadi average down atau pembelian yang kedua. Oke, selanjutnya itu ada extra order. Tadi kita hanya mengalokasikan pembelian pertama itu adalah 30%. Maka masih ada 70%-nya lagi sahabat Miraset. Nah, 70%-nya ini tadi mau dibuat berapa kali average down? Average down-nya menjadi 3 kali. Maka asumsinya adalah berarti sekitar 23,33%. Berarti ada 3 kali pembelian ketika terjadi average down.
Nah, persentase untuk average down-nya berapa persen itu ada di bagian bawahnya, yaitu minimum price gap between extra order. Nah, di sini kita setting. Kita misalnya mau average down ketika dia mengalami penurunan 10%. Selanjutnya, yaitu yang paling bawah ada trading frekuensi. Nah, di sini cukup penting sahabat Mira Aset. Sahabat Mira Aset ingin menggunakan candle yang mana? Yaitu bagian di trading frekuensi. Mau 15 menit, mau 5 menit, atau 1 menit. Ya, jadi kalau misalnya 1 menit berarti sahabat Mira Aset menggunakan candle 1 menit. Ya, jadi pergerakannya akan lebih cepat seperti itu. Di sini kita setting misalnya dia menggunakan 5 menit. Oke, selanjutnya kita klik continue. Nah, di sini juga cukup penting, yaitu di bagian entry condition. Di sini sahabat Mira Aset menentukan indikator apa yang mau digunakan untuk melakukan orderan. Nah, di sini ada 6 indikator yang bisa sahabat Mira Aset gunakan. Yang pertama ada Bollinger Band, kemudian ada EMA, kemudian ada Stochastic RSI, ada RSI, ada MACD, dan juga ada volume. Misalnya di sini kita menggunakan 2, yaitu RSI dan MACD. Nah, RSI terlebih dahulu kita setting apakah mau dengan settingan standar atau sahabat Mira Aset memiliki settingan RSI tersendiri yang sahabat Mira Aset anggap itu menjadi kunci dari indikator RSI. Itu silahkan disetting sahabat Mira Aset. Di sini saya mencontohkan yang sebagai standarnya saja seperti itu. Kalau misalnya punya rumus tersendiri akan lebih baik. Nah, di sini adalah settingan untuk RSI-nya. Oke, jika sudah disetting, selanjutnya kita tambahkan indikator selanjutnya yaitu MACD. Sama halnya dengan RSI, MACD pun kalau misalnya sahabat Mira Aset memiliki settingan tersendiri, silahkan disetting terlebih dahulu. Di sini lagi-lagi saya menggunakan yang standarnya saja. Jika sudah dianggap oke settingan yang sahabat Mira Aset inginkan, selanjutnya di save. Indikator yang bisa sahabat Mira Aset gunakan itu tidak hanya 1, 2, ataupun 3. Sahabat Mira Aset bisa menggunakan beberapa indikator yang diinginkan seperti itu. Di sini saya menggunakan 2. Selanjutnya kita continue. Nah, di sini itu adalah settingan ketika kita mau menjual sahamnya. Kalau sebelumnya itu adalah settingan bagaimana terjadinya pembelian, saat ini settingan bagaimana terjadinya sebuah penjualan. Di sini disebut dengan exit condition. Yang pertama, di sini ada take profit type. Kita bisa pilih. Di sini hanya ada absolute. Nah, di sini dia sederhana sahabat Mira Aset. Mau berapa persentasenya ingin kita jual. Kita masukkan persentasenya terlebih dahulu. Di sini saya mau taking profitnya itu 5%. Kemudian di sini ada stop loss type. Bisa ditulis juga, misalnya mau stop lossnya adalah di 10%. Ataupun kita buat dia 1:1, 5% juga. Selanjutnya itu ada indikator trigger. Nah, indikator trigger tadi kita bisa setting berbeda dari indikator ketika kita mau beli. Di sini bisa sahabat Mira Aset lihat add indikator. Nah, di sini juga ada 6 pilihan indikator. Jadi masuk dan keluarnya itu bisa dengan indikator yang berbeda. Misalnya kita menggunakan indikator yang sama, yaitu RSI dan juga MACD. Sama halnya dengan entry condition, di exit condition ini juga indikatornya bisa sahabat Mira Aset setting. Bisa disesuaikan dengan rumus-rumus yang sahabat Mira Aset gunakan selama ini. Setelah disetting, kemudian di save, selanjutnya kita masuk ke minimum profit for indicator trigger. Jadi begini sahabat Mira Aset, kalau misalnya yang pertama tadi take profit type tadi kita menggunakan persentase yaitu 5%. Nah, di sini dengan indikator kita mau berapa persen? Tidak mungkin dia bisa lebih daripada yang 5% tadi. Misalnya di sini kita hanya sampai dengan 4%. Jadi dia akan melihat mana yang akan menyentuh terlebih dahulu, lebih menyentuh
5%-nya atau dari settingan indikatornya seperti itu. Selanjutnya di sini ada disable AI if stop loss is hit, yang artinya adalah AI-nya ini akan berhenti kalau misalnya terjadi loss dalam berurutan seperti itu. Di sini mau berapa kali, misalnya kita setting terjadi loss 2 kali berturut-turut, maka dia AI-nya akan nonaktif. Di sini kita setting 2. Kemudian kita centang 2 kondisi yang di bawah. Oke, di sini kita bisa melakukan run backtest strategi dari konfigurasi yang sudah kita setting. Di sini kita bisa pilih berdasarkan 1 day, 1 week, kemudian 1 month, kemudian ada juga 3 month, 6 month, dan juga 1 year. Nah, di sini saya coba pilih 1 week. Nah, nanti hasilnya kita bisa lihat apakah konfigurasi kita ini tadi berhasil atau tidak. Ataupun dalam 1 minggu terakhir itu dengan kondisi yang seperti itu terjadi pembelian dan juga penjualan. Nah, ternyata hasilnya di sini masih 0 sahabat Miraset. Berarti dengan rumus yang kita buat tadi itu konfigurasinya belum maksimal seperti itu. Nah, kita itu harus mencari konfigurasi mana yang cocok ataupun yang sesuai dengan style kita dalam bertrading agar mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, disinilah keasikannya sahabat Miraset. Kita tidak hanya menunggu AI-nya bekerja, tetapi kita mencari konfigurasi rumus-rumus yang bisa memberikan return dengan maksimal. Selanjutnya jika sudah, sahabat Miraset klik continue, kemudian custom nama AI-nya. Oke, setelah itu disclaimer-nya kita centang. Nah, sahabat Miraset juga harus pastikan sudah membaca secara keseluruhan tentang Maya ini tadi, yaitu ada di menu mStock, kemudian di about, kemudian ada di customer concern Maya. Di sana sahabat Miraset dapat melihat ketentuan dan juga cara kerjanya Maya. Selain itu juga kalau misalnya baru buka Maya pertama kali, di sana juga ada. Sahabat Miraset pelajari terlebih dahulu, baru nanti terjun ke Maya League. Itu saja sahabat Miraset yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ikut Hot Championship, apalagi untuk kategori Maya League. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan.